Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ini kita berdoa dulu. Ini siapa? Kita Maka Ikra dimulai. sebelum kita belajar kita doa dulu untuk Tuhan masing-masing. Doa apa? Doa tidak pernah terlupakan. Sebelum lanjut, Bapak mau absen dulu nih. Kan kita pertemuan pertama, jadi absen dulu lah jelas. Ikra Putri Syarif, Amin. Tito Tradi Permana, Syahzada Zafira, Nabila Khairul Nisa. Amin. Alhamdulillah hadir semua ya. Bagus. Sesuai dengan judul RAP Rencana Anggaran Daya. Itu mata pelajaran buat hari ini. Jadi, tapi sebelum ini kalian belajar apa sih? Dari Di daerah kan tentang harga kayak gitu lah ya. Ya. Kalau ini ya cari itu sendiri nanti. Nah, mata pelajaran RAP ini Bapak menyesuaikan dengan KD 4.8 yaitu menyajikan metode estimasi biaya. Tujuan pembelajarannya itu setelah menyimak poin-poin penyampaian dari Bapak, diharapkan para peserta didik dapat menyusun dan menerapkan prosedur perhitungan RAP. Jadi RAP itu apa ya? Dari kalian apakah ada yang tahu sebelumnya? Itu. Nah, lagi. Nah, ada lagi. Oke, cukup ya. Jadi RAP ini adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan uang serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan. Tapi RAP itu artinya luas hanya di proyek pembangunan ini. Cuman karena kita di PIB konteksnya kita RAP ini itu ke pembangunan. Jadi apa aja yang dihitung? Banyak yang dihitung. Kurang lebih ada segini. Dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tata beton dinding, kap dan atap, plafon, restoran, lantai dan sebagainya. Cuman yang kita hitung hari ini adalah pekerjaan persiapan. Dimulai dari pembersihan lapangan, pemasangan dopleng, DSCG, terus pekerja, pemesan lahan, mobilisasi dan imobilisasi, pengadaan air dan listrik. Kenapa kita harus memulai dari pekerjaan persiapan? Karena sebelum bapak-bapak harus bersiap. Nah, kita masuk ke bagian menariknya, gitu. Tapi bapak di sini minta untuk kalian buat fokus dan memperhatikan dulu, karena kalau kalian ketinggalan, takutnya jadi susah ke depan. Oke, lanjut. Langsung aja kita mulai dari pembersihan lapangan. Pembersihan lapangan itu, jadi misalkan ya bapak punya lahan, ukurannya adalah 5 dikali 10, yang dihitung adalah luas lahannya. Jadi luas dari persegi panjang adalah 5 kali 10, 50 satuannya meter persegi. Terus lanjut ke mobilisasi. Kalau ngantuk cuci muka dulu. Oh iya, maaf. Masih kuat? Kuat. Lanjut kita ke mobilisasi. Mobilisasi ini adalah perhitungan biaya dari alat-alat yang akan kita gunakan. Misalkan yang kalian butuh apa, termolan, butuh crane kayak gitu. Nanti dihitung. Itu harganya sesuai dengan dari penyewaan masing-masing. Lanjut pemasangan dopleng. Dopleng itu dari kalian ada yang tahu sebelumnya apa? Tahu, Pak. Benar. Jadi dopleng itu fungsinya kan penyimpanan jadi fondasi. Cuman buat masang dopleng ini kita nggak bisa di 5 kali 10 ini, nggak bisa di sini karena harus lebih instrumental setiap sisinya. Cuman gimana kalau pada kasusnya kanan kirinya ada rumah, jadi kita nggak perlu lebih yang kanan kirinya bukan depan belakang. Sama kasusnya juga kalau yang di belakang ada rumah. Jadi misalkan
misalkan Bapak lahannya kosong berarti 5 kali 10 itu berarti ditambah 1 masing-masing, jadi 7 dikali 12. Nah, rumus dari bopeng ini adalah rumus dari persegi panjang. Jadi berapa? 7 kali 2 ditambah 12 kali 2, jadi 14 tambah 24 karena 38 semuanya meter lari. Oke, sip. Lanjut ke direksi kit plus pekerja dan gudang. Ada yang tahu sebelumnya ini itu apa aja? Saya tahu gudangnya apa? Gudang apa? Tempat Siap. Itu disebutkannya gudang itu bagi-bagi mana gitu. Direksi kit dan masa pekerja itu fungsinya beda. Jadi direksi kit itu semacam jadi untuk rapat-rapat kecil untuk membahas apapun lah itu. Sementara masa pekerja itu adalah tempat istirahatnya buat karyawan-karyawan itu. Cuma menaruhnya di mana? Gini, kan kalau awalan 5 kali 10, cuman nggak mungkin semuanya dijadikan rumah. Jadi misalnya 5 kali 5 aja. Nah, misalkan ini 5 kali 5, menaruh sendiri sedikit pekerja dan gudangnya itu adalah di lahan yang sisa ininya. Cuman yang perlu harus diperhatikan adalah gudang itu harus dekat ke jalan. Karena kenapa sih? Ya, buat taruh barangnya nggak susah, jadi kalau masuk sini dulu, jadi gudang itu harus dekat dengan jalan. Nah, sementara si pas pekerja dan direksi itu menyesuaikan aja misalnya mau di sini, mau pas pekerja di sini. Jadi menyesuaikan, namun harus manusiawi juga ukurannya. Lanjut. Papan kerja. Papan kerja itu adalah semacam banner atau pelang menandakan di situ ada konstruksi atau pembangunan apa. Untuk harganya itu misalkan mau cetak banner itu ada harganya sendiri di tukang-tukangnya masing-masing. Lanjut ke izin. Izin itu kita ada 2 bagian. Itu dari luas bangunan sama luas lahan. Luas lahannya kita udah tahu 50 meter. Nah, sekarang tinggal luas bangunannya. Berarti tadi 5 kali 5. Luasnya jadi 25 meter persegi. Nah, itu mereka luas lahan untuk bangunan ini harga izinnya beda. Jadi nggak bisa disatuin. Jadi misalkan izinnya ini 20.000 per meter, yang ini 25.000 per meter. Jadi beda lagi. Lanjut ke listrik. Kita asumsikan penggunaan satu harinya itu 10 kW. Dimulai misalnya kita mau ngerjain satu proyek rumahnya itu dalam waktu 10 bulan. 10 bulan itu. Hari kerjanya itu adalah nggak mungkin seminggu full aja kan, di masih libur lah 3 hari. Jadi seminggu dikali 9, 7 kali 4 dikurangin hari libur 3. Jadi 7 kali 4 berapa? 12. Dikurangin 3 jadi 25. Nah, 25 ini dikali dengan 10 bulan. Jadi 25 dikali 10 dengan 250 dikali lagi dengan besarannya berapa watt? 10 kilowatt. Jadi 2000. Kemudian oke. Lanjut terakhir ke air kerja. Air kerja itu kita harus memperhatikan dari ada kebutuhan untuk orang dan ada juga kebutuhan untuk proyek. Kita asumsikan semua orang itu sekali mantunya 150 liter. Kalau proyeknya misalkan mau 2 meter kubik, ini tidak ada dasar harga. Bapak maunya 3 meter kubik. Jadi sudah tahu kan ya kebutuhan proyek itu HP kebutuhan proyek dengan 3 meter kubik. Terus untuk orangnya itu kalian terserah mau berapa
150 liter dikali 4 dengan 600 liter atau di meter kubiknya jadi 0,6 meter kubik. Tinggal ditambah kebutuhan proyek sama kebutuhan pada 3,6 meter kubik. Diperhatikan juga ini satuannya meter kubik juga. Kalau liter jadi susah. Jadi kalau liter dibuat ke meter kubik. Oh iya, si 3,6 meter kubik ini ini kan masih per hari ya, dikalikan dengan tadi 10 bulan misalkan berapa hari, 250 hari lah, kira-kira 250 hari. Jadi ini dikali ini adalah 900 meter kubik. Nah itu kebutuhan total yang 900 meter kubik. Kalau ini masih yang per hari. Nah, beres nih. Lanjut ke dari materi yang Bapak udah sampaikan dan udah terang ini, ada yang bisa menyimpulkan dan tadi Bapak tuh menjelaskan tentang apa aja sih? Pak, tadi udah belajar banyak buat ngitung biaya pembersihan lahan, udah ngitung bauplek, udah ngitung listrik sama air, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, buat pertemuan selanjutnya itu kita bakal menghitung pekerjaan tanah. Jadi sebelum ke tanah, Bapak mau kasih dulu nih ke kalian buat cari. Ini kan maksudnya rumah 2 lantai. Bapak mau kalian cari buat cari rumah 2 lantai, mau itu yang udah jadi atau yang masih proyek, buat dihitung masing-masing dengan cara yang akan lepas kepada. Jadi ini tolong diingat baik-baik atau difoto juga boleh, karena minggu depan kita udah mulai menghitung. Ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau berdoa dulu. Jadi kita Sebelum kita bertahan, kita berdoa dulu. Berdoa kembali. Berdoa tidak pernah disesatkan. sekian dari Bapak, segitu aja materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.